Yo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua. Ya, seperti biasa, sudah pasrah. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang sangat-sangat epic, momen balas dendam seorang kapten pasukan khusus ke orang jahat lah pastinya. Dan ini dia filmnya. Kisah diawali dari diperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Estrada sedang menggagalkan sebuah transaksi senjata ilegal yang melibatkan seorang mantan militer bernama Hector Luna. Dije que te iba a chingar, ¿no? Setelah berhasil menyelesaikan misi, Estrada dan bawahannya mendapat bintang jasa dan berpidato gagah mengatakan dia akan menumpas seluruh kejahatan di muka bumi. Semua orang terkagum oleh pidatonya, terlebih seorang kolonel wanita, kita sebut dia Ibu Kolo. Beliau takjub dan bangga dengan sang kapten. Que si la respuesta es afirmativa, yo les recuerdo que Héctor Luna también era militar. ¿Y entonces? ¿Nos ponemos a cazar militares? Pues nomás a los mañosos. Singkat cerita, si kapten dan istrinya pergi berlibur, merayakan keberhasilannya dan tak lupa mereka ditemani oleh seorang bawahan, kita sebut dia ajudan, dan mereka semua tampak begitu bahagia menikmati liburan ini. Singkat cerita, malam pun tiba, si kapten berpamitan kepada sang istri untuk pergi berbincang dengan si ajudan di pinggir kolam, dan tak lama kemudian listrik pun padam dan inilah yang terjadi. Vuelve a se ver más joven. No quiere descansar, disfrutar de su mujer. ¿Por qué nos esperamos? Ya, sang kapten menemukan istrinya sudah sekarat dengan cairan kental. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari kegelapan dan inilah yang terjadi. Sempat berhasil melawan balik, namun naas, sang pembunuh tersebut berhasil melempar si kapten keluar apartemen sehingga si kapten dianggap koid. Enam bulan kemudian ternyata si kapten masih hidup sehat walafiat meski masih dihantui dengan tragedi yang menimpa dia dan istrinya, dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Ternyata dia diselamatkan oleh ajudannya dan membawanya ke suatu tempat yang aman. Me invito una cerveza. Hasta no saber qué red criminal está detrás del... Mereka pun menuju ke sebuah resto kecil dan terdapat penjual lotre di sana. Awalnya, si kapten tidak ingin membelinya, tapi setelah ajudannya pulang, beli aja lah. Gracias. Venga. Así está bien. Keesokan harinya, dia melihat pengumuman lotre di selembar koran dan ternyata dia mengingat beberapa angka. Namun sayangnya, jaketnya yang terdapat nomor tersebut ketinggalan di sebuah taksi yang entah kapan dia menaikinya. Singkat cerita, dia pun menuju ke pangkalan taksi tersebut dan inilah yang terjadi. Dejé una chamarra en el taxi. Se va a la verga. Así que mejor llégale. Marra. Ternyata si kapten memenangkan lotre tersebut dan dari hasil tersebut dia membeli beberapa senjata dan merekrut beberapa anak buahnya untuk membalas dendamnya. Sementara si ajudan sudah diajak, dianya malah nggak mau karena dia takut akan keselamatan keluarganya. ¿Algo hay de eso? No, capitán, usted me ha salvado la vida, ¿no? Singkat cerita, mereka mulai merencanakan pencurian Hector Luna dari sebuah penjara di markas pasukan khusus, tepatnya di saat apel berlangsung. Sempat ketahuan oleh salah satu jenderal, namun karena mereka pasukan khusus, ini bukanlah hal yang sulit. Usted, identifíquese. Comando. Pendejo.
Setelah berhasil membawa Hector Luna dan menginterogasinya dengan layak, tiba-tiba mereka diserang sehingga membuat Luna koid dan aksi bakuhan dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah lolos dari penyiaran tersebut, Lebaronnya kembali menyusun rencana dan menulis si ajudan meminta agar diberikan database terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Si ajudan pun menemukan sebuah nama yaitu Juan Ortega beserta alamatnya. Saat ini diperiksa lebih jauh, ternyata dia juga mantan pasukan khusus yang membelot menjadi penjual senjata ilegal. Estrada pun menuju si alamat ke alamat si Juan dan mendapati banyak arsip yang tertempel di dinding, cicak di dinding, termasuk arsip lama tentang rencana pembunuhan istrinya. Singkat cerita, Estrada diajak bertemu di tempat pemandian air panas oleh si ajudan untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Di tempat lain, terlihat satu anak buah Estrada dipanggil oleh sang ibu Kolo dan ternyata si ibu Kolo ini juga terlibat dengan kasus ini. Alhasil, satu anak buah tersebut harus koid di tangan si ibu Kolo ini. Y a cambio yo le hago el favor. Kembali ke Estrada dan satu anak buahnya yang lain, ternyata mereka ketahuan sehingga mau tidak mau mereka harus kabur dari tempat tersebut dan ya lagi-lagi aksi bakuhan dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat si anak buah terluka dan harus dioperasi. Tersisa Estrada dan ajudan sempat menduga si ajudan sebagai pengkhianat, namun dia mengatakan bahwa kolonel mereka adalah dalangnya dan mau tidak mau mereka harus menuntaskan misi ini hanya berdua saja dan aksi pun dimulai. Mereka berdua pun masuk dan nekat masuk ke markas pusat dan membantai semua yang terlihat di depan mata dengan sangat sadis. Sempat terpisah dari si ajudan, Estrada tetap maju pantang mundur dan dia sempat ditangkap dan dibawa ke hadapan si Juan dan kolonel. Namun saat ingin dihabisi, dengan gagahnya sang ajudan datang dari arah jendela dan momen epik pun terjadi. Terjadilah duel 2 versus 2 antara kolonel dan Estrada, ajudan dan Juan. Dan disinilah Estrada menghabisi kolonel dengan sangat tidak manusiawi dan sangat mendolar kuningkan, bertetapan dengan si ajudan yang hampir koid dibuat sama si Juan. Karena melakukan sedikit kesalahan, membuat mereka bertiga harus bergelantungan. Namun, si ajudan sudah berusaha menolong, namun takdir berkata lain. Hingga akhirnya, Estrada pun harus mati bersama Juan akibat terjatuh dari lantai 200. Kini tersisa si ajudan dan satu anak buah yang selamat. Mereka berdua membagi segepok uang yang ditinggalkan Estrada untuk mereka dan berjanji akan selalu menumpas kejahatan sampai ajal menjemput. Tamat filmnya. Arrasó con todos. Hoy empezamos. Selamat menonton teman-teman, selamat berjumpa, selamat kembali. Bapaknya lah, pokoknya kalian tunggulah video selanjutnya ya. Udah pasrah gua nih.